Musik, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada teman-teman semua yang hadir di kajian Rumah Salam. Khususnya pada hari ini kita bertemu lagi dalam sesi kajian dengan guru kita Pak Ahmad Hozim yang membahas tentang seni olah rasa sesi yang kedua. Sebelumnya kita sudah membahas atau belajar tentang 7 lapis kekuatan diri yang diangkat dari bukunya beliau yang menekankan bagaimana belajar atau mengolah kesadaran diri dari tingkat awal sampai tingkat yang cukup tinggi ya, di mana itu kita udah belajar teknik-tekniknya, kemudian metode proaktifnya gitu ya, dalam rangka kita menaikkan kesadaran. Dan kalau teman-teman serius mempraktekkan setiap yang sudah di-sharingkan di sini, setidaknya sudah pasti bisa mengalami perubahan hidup dalam arti eh, mengelola respon-respon kita kepada peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita memberikan respon-respon dari jiwa-jiwa atau kesadaran yang lebih tinggi, tentu hasilnya juga akan lebih relevan dan lebih bisa membuat batin kita jauh lebih tenang. Karena hidup ini sebetulnya yang paling mahal itu adalah ketenangan gitu ya. Di dunia yang sekarang terjadi gonjang-ganjing atau terjadi kegagalan negosiasi antara Iran dengan apa Amerika kemarin ya sempat menghebohkan eh, beberapa segmentasi di kehidupan kita. Tetapi tetap ketika kita memiliki ketenangan gitu, tidak mudah terdistraksi oleh situasi di luar kita, mudah-mudahan itu juga bisa memberikan semacam kualitas hidup kita tetap tidak terganggu kan gitu ya. Masalahnya kalau ketenangan terganggu, Bukus, itu repot kan gitu ya. Situasi eksternal bisa mengganggu batin kita, itu biasanya akan mengganggu yang lainnya kan gitu. Nah, di sini kita belajar untuk menemukan ketenangan dan kedamaian itu melalui transformasi kesadaran lewat pengetahuan-pengetahuan yang kita belajar dari guru-guru kita yang hadir di Rumah Kajian Salam. Nah, lanjutan dari 7 lapis kekuatan diri adalah kita masuk ke hmm, seni olah rasa. Bagaimana memainkan kualitas-kualitas yang ada di lapisan-lapisan kesadaran itu, gitu ya. Nanti kalau saya kemarin sudah share topik-topiknya kan tentang bagaimana meningkatkan kepercayaan diri. Saya izin nih membacakan ada 10 yang akan kita pelajari selama beberapa pertemuan ke depan dan kita masuk ke kedua hari ini ya Pak ya. Yang pertama adalah minggu lalu kita belajar tentang melatih kesadaran awal di mana di situ dibangun bagaimana kita bangun pagi itu harus bersyukur, tidak banyak mengeluh, sebelum tidur kita relaksasi, menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang selama ini seharian mungkin membebani kita. Udah dilatih belum tuh selama sebulan kemarin? Ibu, bapak-bapak, kalau sudah dilatih harusnya ada rasanya gitu ya. Karena ilmu tanpa praktek kan gak akan ngaruh apa-apa gitu ya. Gilang gimana? Udah dilatih belum? Udah ya gitu. Apa? Sering gagalnya. Kenapa sering gagalnya tuh? Biasanya karena apa? Em emosinya masih banyak, egonya masih banyak. Kalah. Eh, Nanti kita minta pendapat Pak Hozim ya. Kalau kalah itu gimana gitu? Kalau egonya masih banyak tuh gimana? Kan sebenarnya kalau misalnya kalau relaksasi yang dilawan tuh apa gitu? Ya kan kalau misalnya ketika kita mau mengeluh, emang yang dilawan apa gitu? Bukankah itu bisa meluluhkan ego tadi atau egonya tar aja deh gitu. Misalnya contoh ya, pikiran-pikirannya ya, masih banyak pikiran-pikiran yang berkeliaran katanya Pak. Nah gitu. Nah hari ini kita akan masuk ke melatih rasa percaya diri. Nah itu nanti juga gimana? Ini sebenarnya skill-skill yang harusnya itu kita udah punya gitu. Tapi karena mungkin
tidak kita latih atau hidup kita itu misalnya terlalu banyak yang membuat kita gak percaya diri, makanya muncul materi melatih percaya percaya diri ini. Karena ini skill yang sebenarnya harus dimiliki oleh semua orang, ya kan Pak ya? Kalau kita nggak ada percaya diri, semuanya berantakan gitu. Termasuk misalnya berkomunikasi atau bangun bisnis atau misalnya apapun itu kalau ini nggak ada berantakan semua. Walaupun udah punya pengetahuan 7 lapis kekuatan diri, kalau ini nggak ada jadi gimana gitu ya. Jadi hari ini kita fokuskan di bagaimana cara melatih rasa percaya diri. Walaupun PR yang kemarin, yang saya satu masih berantakan nggak apa-apa. Kita masuk ke sesi yang kedua ya. Yang ketiga nanti melatih sikap rendah hati. Keempat berani jujur dan berani benar. Kelima membangun sikap sabar. Keenam menjadi manusia merdeka. Ketujuh berani benar dalam kebersamaan. Delapan menguasai diri dan menahan diri. Sembilan memaknai kehidupan seksual untuk kebahagiaan. Itu masih lama ya. Itu masih lama Gilang ya. Itu ke 9. Pastiin hadir sampai 9 ya. Supaya ini bisa dapat ya. Yang 10 hidup sadar dan waspada ya. Jadi ini alon-alon, pelan-pelan kita resapi. Karena transformasi itu akan lebih permanen kalau lewat pengetahuan. Karena yang diubah adalah dalemannya kita. Bukan sekedar yang dangkal-dangkalnya aja. Ya, saya kira itu kita akan ada, saya nanti share slide-nya ke teman-teman juga. Ada 21. Mudah-mudahan hari ini kita diberkati, dimudahkan. Maka itu kita hening sejenak, mengizinkan diri kita belajar sama-sama di sini, dan dimudahkan untuk kita sama-sama menimba ilmu pada hari ini. Seperti biasa, hening, narik napas 8 kali, baru kita Al-Fatihah. Oke? Yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita beri aplaus buat Pak Hozim pada hari ini. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Hozim, silakan. Ya, terima kasih semuanya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang seni olah rasa pada bagian yang kedua, yaitu tentang melatih rasa percaya diri. Mengapa ini dijadikan nomor 2? Karena percaya diri itu merupakan landasan bagi kiprah kita, bagi upaya kita, atau tindakan kita di dalam menghadapi sesuatu. Bangsa yang percaya diri contohnya ya Iran. Jadi itu percaya diri bagaimana sebuah bangsa yang dikepung, diboikot selama 47 tahun, ya, dan tidak menunjukkan apa itu, sepertinya itu tidak menunjukkan kemampuan untuk bisa melawan. Ya. Tapi ternyata begitu diserang bisa melakukan perlawanan dengan ongkos yang jauh lebih murah. Nah, mengapa ada olah rasa? Karena begini, olah rasa itu sebenarnya ya untuk merasakan kondisi kita. Dari awal itu mengapa harus sadar. Contoh gini, ya saya ketika mudik dan perlu waktu yang sangat panjang. Wah ini secara usia dengan kondisi gini berarti tubuh melemah.
Ya, kita sudah jaga. Kalau tidak jaga, ya betul. Tapi nyatanya, alhamdulillah istilahnya hanya kena flu. Ya, tadi itu artinya berarti pertahanan tubuh sudah luar biasa. Ya, artinya ya usia di atas kepala 7, ya, dengan menyetir sendiri, tanpa ada pengganti, ya, dan pulang balik, ya. Jadi, tapi ada perasaan, Mbak, ini tubuh pasti lemah soalnya melebihi dari anu gitu kan. Nah, cuma kita selalu merasakan ya badan supaya tahan, anu begitu, ya. Dan akhirnya ya sekarang itu masih ada sisa-sisa ini disuarakan masih ada. Saya ucapkan terima kasih lu, terima kasih Batuk yang telah mampir di tubuh saya untuk mengingatkan saya, tapi aku mohon segera tinggalkan badan jasmani kita. Jangan. Loh, kita harus apa? Jadi jangan mengira eh, lu kayak anu itu, wah jengkel kok sampai anu. Eh, Saya selalu kalau habis sakit sedikit pun saya ucapkan terima kasih. Ya terima kasih penyakit yang telah anu, ya tapi ya cukuplah, jangan sampai berketerusan. Tinggalkan badanku lahir dan batin supaya tugasku tidak terhalangi. Ya, jadi gak mengutuk mereka. Minta aja. Ya, jadi seperti itu, ya. Nah, itu kan karena rasa. Jadi penyakit itu sendiri tentu ada penyebabnya. Penyebabnya ya makhluk hidup, ya, yang hidup di tubuh kita ini. Jadi sebenarnya ya tubuh kita sendiri itu ada virus flu. Persoalannya kenapa tidak sampai flu orang itu? Karena dia hanya bertahan hidup tapi tidak bisa berkembang biak. Nah, baru berkembang biak kalau oleh mereka, oleh si virus pembawa flu itu merasa, banyak makanan ini. Nah, jadi itu ya. Ini banyak makanan ini. Jadi langsung iya dia sebenarnya nggak niat untuk menjatuhkan kita, ya merasa banyak makanan di tubuh kita. Ya beranak pinak. Karena beranak pinak menyebabkan kita sakit. Jadi seperti itu. Sama di tubuh kita banyak bakteri di usus ini. Makanya kalau salah makan sedikit saja bisa mencret. Mencret itu karena apa? Perkembangan bakteri di dalam tubuh terlalu pesat. Ya, sehingga penghancur makanan itu berlebihan. Seharusnya kan makanan itu dihancurkan dalam kapasitas yang cukup, ya kan? Sehingga nanti ketika buang hajat besar itu tetap baik. Tapi kalau itu terlalu banyak, ya langsung. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita sendiri yang menyediakan, ya kan, kesempatan buat mereka berkembang yang banyak. Ya. Nah, jadi urutan ini mengapa baru nanti istilahnya itu rendah hati, baru itu ya ini ada struktur, ya. Percaya diri itu termasuk apa? Saya terserang penyakit flu, tapi saya juga percaya diri. Ini hanya sebentar. Jadi ini tidak akan lama, cuma gangguan. Makanya kita segera ucapkan terima kasih telah mampir di badan saya ini. Ya, tapi kumohon untuk pergi. Ya, jadi di situ. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat isinya, ya kan, loh kok nggak bisa berubah ini. Oh, ada ini. Ya, udah, ya. Nah, coba kita lihat, ya kan, rasa percaya diri merupakan fondasi dalam kehidupan masyarakat di suatu negara lah. Masyarakat itu terdiri dari orang-orang, ya. Makanya ya masyarakat itu kalau tidak percaya diri secara kumulatif, perorangan kita meskipun percaya diri tetap kalah. Ya. Jadi
perorangan ini harus punya rasa percaya diri sehingga akhirnya menjadi kekuatan. Bangsa-bangsa yang bisa maju itu punya rasa percaya diri, ya. Jadi kayak bangsa Cina itu 1,4 miliar loh, ya. Kita baru 280. Ya. Kita ini 280 juta difasilitasi oleh Tuhan semesta alam dengan kekayaan alam yang ya berlimpah luar biasa. Tetapi karena tidak memiliki rasa percaya diri, jadinya seperti ini. Nah, tidak memiliki rasa percaya diri itu dari mana kita tahu? Ya gampang. Dari misalnya tidak ada upaya bangkit untuk bisa menghasilkan sendiri. Jadi itu percaya diri. Ya, makanya di sini kan kalau di zaman sekarang orang-orang ini dapat dikategorikan kelas menengah. Jadi yang dibangun itu adalah elit sampai kelas menengahnya. Karena kalau ini percaya diri bisa membangun yang di bawah ini ikut percaya diri. Tapi sebaliknya kan rakyat percaya diri tapi yang di atas tidak. Itu penentu ketetapan-ketetapan, perintah-perintah ya nggak bisa jalan. Jadi di sinilah yang ya. Nah, di sini sudah saya katakan suatu negara tidak akan dapat maju bila kelas menengahnya sedikit atau semu. Ya. Dalam arti umum, orang yang percaya diri adalah orang yang aktif mengaktualisasikan imannya dengan benar. Nah, jadi di sini ada kaitan percaya diri itu dengan iman. Kesalahannya kita selama ini terperangkap bahwa iman itu miliknya orang beragama. Jadi kalau tidak beragama tidak punya iman itu salah gitu loh ya. Itu iman dalam pengertian harfiah. Iman dalam pengertian harfiah itu miliknya orang beragama. Tapi iman dalam arti luas milik siapa saja. Nah, ini harus dipahami ya. Nah, sedangkan seseorang disebut beriman bila, nah ini kan, ia dapat dipercaya atau trusted life. Jadi kan kalau orang dapat dipercaya itu tidak peduli agama apapun, bahkan tidak peduli dia punya agama atau tidak. Ya, selama ia bisa dipercaya, kan itu. Ya. Hubungan dalam dunia bisnis, kuncinya hanya ia bisa dipercaya atau tidak. Ya. Jadi itu. Tapi memang mencari orang yang bisa dipercaya itu tidak gampang. Ya. Perusahaan tempat saya bekerja dulu, perusahaan Jepang, saya 17 tahun di sana, tapi saya diberitahu perusahaan itu berdiri sejak tahun 67. Ya, saya pensiun akhir 2006 setelah 17 tahun bekerja. Itu hanya ada dua orang yang dipercaya untuk mengelola Damai Company-nya. Damai Company itu perusahaan lokal. Lokal itu karena Pak didaftarkan sebagai pemiliknya itu orang lokal. Padahal pemilik yang sebenarnya adalah ya perusahaan asing itu. Itu hanya dua orang, yaitu almarhum Pak Tambunan dan saya. Ya, jadi didaftarkan ke notaris dan sebagainya ini Ahmad Kojim, ada harta sekian, anu sekian gitu untuk bisa membackup perusahaan. Padahal gak duit-duit belas aku kan gitu. Cuma dipercaya. Dan orang untuk bisa dipercaya itu gak gampang karena kan sekian miliar kan bisa hilang kalau orang itu nggak dipercaya. Ya, kalau saya nakal misalnya ke perusahaan itu sudah saya keluar, saya bawa, nggak bisa dituntut di pengadilan karena nggak ada bukti. Kan gitu buktinya ya secara notaris adalah saya sebagai pemilik warga negara Indonesia. Ya, jadi di situ gitu loh ya. Nah, jadi itu adalah nah, mengapa sampai saya percaya diri kalau saya itu bekerja dengan baik
pasti percaya orang. Nah, jadi itulah jadi percaya diri dan iman dalam pengertian ya bisa dipercaya. Itu gak bisa dipisah. Nah, orang-orang beragama iman itu kan klaim, bukan aktualisasi hidup, tapi cuma klaim. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, rasul, hari akhir dan takdir, ya kan? Ya, rukun iman itu kan istilahnya formalitas, bukan aktualisasi dalam hidup, gitu loh ya. Nah, jadi di sini ya. Nah, ini yang disebut membuat aman kehidupan di sekitarnya. Kalau kita itu bisa dipercaya kan orang nggak ragu. Ya itu tadi kan, ini orang asing ya, orang Jepang murni kan gitu kan. Percaya kepada saya. Ya, ini itu taruhan 100% istilahnya kan. Berarti bagaimana dia kok bisa percaya? Padahal itu bukan karena aku orang yang bisa dipercaya, bukan begitu. Ya, cuma mereka itu melihat dari sudut cara bekerja setiap hari, bagaimana dia membuat laporan, bagaimana terus dicek dengan kesungguhannya. Oh, orang ini sungguhan berarti. Ya, saya itu tidak pernah basa-basi. Jadi pernah suatu hari itu ya orang Jepangnya itu bilang, Coach Sang, saya sudah punya informasi dari seorang direktur jenderal gini. Katakan, you ditipu. Marah orang Jepangnya itu. You jangan ngomong sembarangan. Ini dirjen yang ngomong sama saya. Ya, tapi saya orang Indonesia. Saya tahu watak orang Indonesia. Jadi omongan itu kepada Anda itu, you are cheated. Mbak bilang. Loh, mukanya merah. Anu. Karena orang dikatakan bisa ditipu itu kan nggak enak. Berarti orang bodoh kan. Berarti itu. 3 hari kemudian ngejak salaman saya, tepuk-tepuk bahu saya. You are good boy katanya. Nah, iya betul ditipu. Nah, dari situ dikumpulkan, oh, orang ini berarti ngomong apa adanya. Jadi orang ini pasti suatu hari bisa dipercaya gitu loh. Jadi itu. Makanya sampai ada teman itu dulu di kantor itu gini. Udah deh, nggak ada yang berani ngelawan orang Jepang kecuali itu orang gendeng itu. Jadi saya disebut gitu orang gendeng itu, orang Surabaya itu. Soalnya saya kepada orang Jepang enggak, iya, iya. Seperti itu, jadi tidak pernah meloncat-meloncir gitu loh. Nah, umumnya kan orang itu takut dipecat, takut ini, takut itu, gitu kan. Nah, itu karena tidak punya rasa percaya diri, kan gitu. Saya ada orang Jepangnya bilang, ya kalau juga berani melakukan ini ya, we will fire you katanya. Ya, kami akan memecat Anda. Saya langsung bilang, ya pecat aja lah, nggak usah ngomong. Please fire now, don't only talk. Nah gitu. Jadi dihadapi gua, ini ada apa orang ini kok berani ngomong apa adanya itu, ya. Satu hari terus dipanggil, Coach Jim Sang, supaya operasional perusahaan ini bisa lebih leluasa, harus ada ini ya yang bisa mengoperasikan di tingkat lokal. Nah, isu itu yang anu, no. Jadi ke situ akhirnya gitu. Ya, jadi kepercayaan itu memang mulai dari awal. Nah, kalau percaya diri itu diletakkan dari di akhir ya nggak ada gunanya. Ya, tapi seks mengapa juga dimasukkan? Itu sudah kajian dari Sigmund Freud. Kehidupan manusia itu ya tidak bisa dilepaskan dari bagaimana mengaktualisasikan kehidupan seksualnya dengan baik. Jadi di situ. Jadi perilaku manusia seluruh dunia itu katanya semuanya terkait dengan kehidupan seksualnya. Nah, makanya seks juga tidak bisa ditekan di awal karena apa? Itu bagian kebutuhan manusia yang mendesak. Jadi
memberitahu di awal tidak ada gunanya gitu loh. Nanti itu diletakkan nanti. Nah, kan sudah terbentuk rasa percaya diri ya, dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi makanya memiliki rasa percaya diri berkaitan erat dengan iman yang hakikatnya. Nah, iman itu hakikatnya adalah kesatuan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi lahir dan batin itu sama. Ya. Ahli fikih pun setuju. Ya, kalau kita belajar fikih, ya kan, ya, iman kayak Imam Syafi'i adalah ya apa yang dikatakan itu adalah sama dengan yang ada di dalam hati dan dilakukan dalam bentuk perbuatan. Cuma ketika itu terkait dengan agama, terkait dengan fikih, ya, lupa pengertian iman ini. Yang ada adalah orang itu lebih terkait dengan hukum halal, haram, dan sebagainya. Padahal halal haram itu hanya rambu-rambu. Tapi di sini rambu-rambu dianggap jauh lebih penting daripada kesiapan memiliki SIM, kesiapan memiliki anu. Jadi di situ gitu loh. Itu tapi yang terjadi di masyarakat agama itu seperti itu. Jadi terlalu terpaku pada eh, apa ini rambu-rambu daripada kesiapan kendaraannya maupun syarat-syarat untuk berkendara. Ini yang harus kita pahami, ya kan? Nah, jadi percaya diri dalam dan iman dapat dipisah. Jadi ini kita harus sama dengan iman dan amal soleh kalau dalam agama, tak bisa dipisahkan. Tapi di dalam olah rasa ini percaya diri dan iman itu harus satu. Ya. Makanya kenapa kita sebut iman? Karena bahasa kita sudah didominasi bahasa Arab. Kita ini ada iman. Kalau diterjemahkan secara literal atau harfiah, ya percaya. Tapi di Indonesia juga ada kata percaya, kan gitu kan. Makanya di sini percaya diri tidak terus kita katakan percaya diri dan percaya, nggak bisa begitu. Karena memiliki istilah yang berbeda, ini ya. Nah, iman itu berasal dari bahasa Arab. Amana yu'minu imanan. Ya. Nah, itu N garis bawah itu tandanya adalah fat katain. Jadi gitu kalau bahasanya itu. Jadi non alif terus di seret-seret dua. Fat katain. Ya. Ya. Yang artinya aman, damai, tentram, atau percaya. Nah, di percaya diri artinya ya terkait dengan rasa aman, rasa damai, rasa tentram, dan trust itu sendiri. Jadi itu jadi satu. Nah, iman adalah keyakinan atau kesetiaan terhadap kebenaran yang dijadikan pegangan hidup. Jadi kebenaran yang dijadikan pegangan hidup. Jadi kebenaran itu ya tentunya kalau orang beragama ya kalau beragama agama Islam ya al-haqqu mirabbika ya. Jadi kebenaran itu berasal dari Tuhanmu. Tapi bagi yang bukan beragama Islam tentu berbeda lagi ya kan. Mungkin ada yang mengatakan kebenaran itu adalah ya ideologi yang sudah ditetapkan di sebuah negara. Jadi itu. Makanya kebenaran itu sendiri nggak bisa di apa ini dicampur aduk. Jadi kebenaran ya kebenaran. Tinggal itu pengakuan. Makanya tadi saya katakan ya, negara yang tidak berdasarkan agama pun ada landasan kebenarannya. Kalau tidak ada ya nggak bisa dia bisa bangkit berdiri itu. Jadi Rusia ya ada kebenarannya, Cina ya ada kebenarannya, ya. Dan kebenaran di suatu negara dengan negara lain itu asasnya sama. Artinya asasnya itu ya benar itu artinya kalau itu dilakukan tidak menimbulkan kesalahan, ya. Nah, asasnya sama. Tapi prakteknya bentuknya bisa
berbeda dari Jadi situ. tidak ada definisi mutlak tentang makna atau apa itu kebenaran Ya gitu ya Pak tidak ya. ada mutlak Hmm. ya.